Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Suroto, salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa di program studi S1 Sistem Informasi. Perkenankan saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah basis data 2 dengan metode DIA atau Delivery Interaction Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2024, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya di aspek pengajaran. Basis Data 2 merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa dengan mata kuliah prasyarat yaitu Basis Data 1 pada semester 3. Mata kuliah Basis Data 2 ini memiliki bobot sebesar 3 SKS. Tujuan dari mata kuliah ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam tentang cara kerja sistem basis data dan keterampilan dalam mengelola dan mengoptimalkan basis data. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diharapkan ada dua. Yang pertama, mahasiswa mampu melakukan pengelolaan basis data, menampilkan informasi yang bersumber dari satu atau beberapa tabel dalam basis data yang dilengkapi dengan fungsi-fungsi pendukung, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih bernilai bagi penggunanya, serta mampu melakukan pengaturan terhadap transaksi dan kewenangan dari setiap pengguna yang terlibat dalam pemakaian basis data. Dan yang kedua, mahasiswa mampu memahami konsep dasar dan fungsi dari functions, store procedure, views, dan user-defined functions, menganalisa masalah, dan membuat skrip SQL pengelolaan basis datanya, serta mempraktekkan penggunaan scripting SQL pada suatu basis data server. Materi yang dipelajari dalam basis data 2 meliputi function, aggregate functions, date function, store procedure, trigger, views, variable dan control flow function, serta user-defined function. Pembelajaran mata kuliah basis data 2 ini dilakukan selama 16 kali pertemuan. Dalam aspek delivery, saya akan menggunakan ceramah untuk menjelaskan teori dan konsep, metode pembelajaran praktikum untuk mengaplikasi praktis, serta studi kasus untuk menghubungkan antara teori dengan praktek nyata. Interaksi antara saya dan mahasiswa akan difasilitasi melalui beberapa cara, yaitu sesi tatap muka selama kuliah dan praktikum, WhatsApp group untuk pertanyaan dan diskusi lebih lanjut, dan LMS untuk pemberian link download materi kuliah, upload tugas, serta pengumuman penting. Aspek interaction ini sangat penting untuk memastikan pemahaman dan keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. Asesmen hasil pembelajaran mata kuliah basis data 2 terdiri dari beberapa komponen, yaitu tugas sebesar 30%, kuis sebesar 20%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 30%. Penilaian didasarkan pada ketepatan dan penguasaan dalam menyelesaikan tugas, serta pemahaman konseptual yang ditunjukkan dalam ujian. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai mata kuliah basis data 2 untuk mahasiswa program studi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Dinamika Bangsa. Berikut ini merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang laboratorium komputer pada pertemuan ke-6 dengan materi kuliah Aggregate Functions. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya hari ini? Baik, sebelum kita mulai perkuliahan, ada baiknya kita mulai dengan berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa akan saya pandu, berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Silakan seperti biasa, langsung dibuka materinya, dijalankan SEM dan PHP My Admin-nya. Hari ini sambungan dari function. Di pertemuan kemarin, function, kita sudah mengetahui apa itu function, gunanya apa, kemudian cara penggunaannya bagaimana, terdiri dari apa saja. Nah, yang di pertemuan lalu, yang di function itu, kita hanya yang tipe pertama ya, yang ini. Function kan ada dua tipe, dua jenis, single row dan multiple row. Single row itu yang bekerja pada satu baris, satu record. Kalau yang multiple row bekerja pada sekaligus beberapa record, walaupun outputnya tetap satu. Hari ini aggregate function, ya masuknya ke yang kedua, yang multiple row function. Contohnya yang paling gampang, menjumlahkan gaji. Kita masih menggunakan tabel yang kemarin dibuat, yang selalu kita gunakan, TB karyawan. Jadi silakan diaktifkan TB karyawannya. Aggregate function merupakan fungsi yang mengambil set atau multiset, mengambil sekumpulan nilai sebagai input. Jadi ada beberapa bagian input, tapi outputnya tetap satu, outputnya tunggal. Inputnya misalnya gaji karyawan itu ada berapa orang, ada 10 orang, kan artinya inputnya ada 10 gaji, outputnya satu. Contohnya akan dihitung berapa total gaji keseluruhan. Misal rata-rata ingin diketahui bagaimana rata-rata dari keseluruhan gaji, jumlah gaji, dan lain-lain. Kita langsung praktekkan bersama-sama. AVG yang pertama, untuk menghitung nilai rata-rata dari suatu kolom tertentu. Nah, tentu jenis atau tipe data dari kolom atau field tersebut harus yang bertipe angka. Nah, di data kita, di data yang sering kita gunakan itu, TB karyawan, yang bertipe angka hanya gaji. Jadi gaji itu yang akan kita lakukan pengolahan dengan function agregat. Yang pertama yaitu AVG atau singkatan dari average, rata-rata. Kalau yang ingat Excel sama ya ini penggunaannya AVG. Kalau di Excel kan ada juga average. Select AVG, buka kurung, field-nya from nama tabelnya. Select AVG gaji from TB karyawan. Nah, ini contoh soalnya, misalnya bosnya nyuruh berapa sih rata-rata dari seluruh gaji karyawan di perusahaan kita ini. Maka jawabanmu sebagai programmer database tentu menjawabnya dengan SQL query seperti ini. Select average gaji from TB karyawan. Inputnya banyak, inputnya seluruh gaji, yaitu 10 di data kita.
TB karyawan itu ada 10 gaji, inputnya 10, outputnya 1 rata-rata, nilai rata-rata itu sendiri. Jadi outputnya nanti hanya 1 saja, Rp3.700.000. Kita lanjut, yang berikutnya ada masih dalam kelompok agregat function, yaitu count. Ngapalnya kan gampang ya, kalau tadi average itu kan artinya rata-rata, berarti dia menghitung rata-rata dari field yang bertipe angka atau numerik. Nah, count hitung. Jadi ngapalinnya juga gampang, arti katanya adalah hitung. Dia akan menghitung berapa banyaknya field dalam sebuah tabel. Sintaknya seperti ini, select, count, nama fieldnya from tabel. Misal, kita mau menghitung berapa banyaknya gaji di TB karyawan. Coba kamu praktekkan saja satu-satu dan lihat hasilnya bagaimana. Yang ini, select, count, gaji from TB karyawan, dimulai dari itu. Apakah dia akan menjumlahkan seluruh gaji atau menghitung banyaknya gaji? Select, count, gaji. Hasilnya adalah 10. Jadi dia bukan menjumlahkan, bukan menghitung, itu artinya bukan menjumlahkan, tapi berapa banyak itu field record gaji. Sebenarnya sama juga kalau kita buat di sini field yang lain, karena dia akan menghitung jumlahnya ya, jumlah berapa banyak data di dalam TB karyawan. Misalnya di sini nama karyawan gitu, atau nick atau nama karyawan, hasilnya sama tetap 10, karena dia akan menghitung satu persatu, 1, 2, 3, 4 berapa record di dalam tabel ini. Jadi tidak peduli field yang mana yang ada di dalam tanda kurung setelah count itu, dia jumlah hitungnya tetap sama, yaitu 10, sesuai dengan banyaknya data. Coba lagi misalnya count bintang gitu, bisa atau tidak? Count bintang tetap bisa 10 juga hasilnya. Bintang kan artinya semua, hitung semua record di dalam tabel TB karyawan. Nah, kalau kita jadikan atau tambahkan kondisi, misal perintahnya adalah hitung karyawan yang dari kota Bandung, select count. Nah, ini terserah mau pakai yang mana, pakai nama karyawan boleh, pakai nick boleh, pakai gaji boleh, pakai bintang juga boleh. Select count nama karyawan from TB karyawan where kota sama dengan Bandung. Ada 2 orang yang kotanya adalah Bandung, Jenny Kim dan Park Chae-young. Coba ganti lagi kota Denpasar misalnya, atau kamu hitung yang dari provinsi Bali itu berapa orang, yang jabatannya staf berapa orang, yang gajinya 4 juta berapa orang. Semuanya menggunakan count. Silakan bereksperimen dengan perintah count ini. Ganti-ganti yang dalam tanda kurungnya dan ganti-ganti kondisinya.
Count digunakan untuk menghitung berapa banyaknya record. Bukan jumlah ya, berapa banyaknya record dalam satu tabel. Sintaksnya count buka kurung nama filenya. Nah, nama fil ini bebas karena jumlah record dari setiap fil kan sama di satu tabel. Kemudian variasi yang berikutnya adalah diberi kondisi, misalnya hanya dihitung yang dari kota Bandung, yang dari provinsi Bali, dan seterusnya. Berikutnya ada sum. Ini yang tadi pertama saya sampaikan sebagai contoh, yaitu jumlah. Menghitung jumlah kolom tertentu. Nah, kolom tertentunya ini adalah kolom yang tipenya adalah angka atau numerik. Di contoh data kita hanya satu yang bertipe numerik, yaitu gaji. Kita mau menghitung berapa jumlah gajinya. Select sum, nama filenya, from tabel. Berapa jumlah gaji seluruh karyawan? Select sum gaji from TB karyawan. Variasi yang lain diberi kondisi, misalnya hanya dihitung yang jabatannya staf. Berapa gaji karyawan-karyawan yang jabatannya staf? Where jabatan sama dengan staf. Silakan seperti tadi mainkan variasi, modifikasi itu filenya tidak ya, fil karena hanya ada gaji. Where-nya diganti-ganti. Where kota sama dengan Bali, where provinsi sama dengan Bali, where kota sama dengan Denpasar misalnya, where jabatan sama dengan staff, where divisi sama dengan marketing, dan lain-lain lagi. Ingat kembali semua perintah where, semua kondisi filtering where. Kondisinya selain where juga bisa dengan like ya, kan kemarin kondisi ada banyak, ada yang between, ada yang like. Nah, itu boleh kamu gunakan di sini. Jumlahkan semua gaji yang karyawan namanya diawali oleh huruf K gitu, bisa juga. Misalnya mau diketahui berapa gaji terbesar karyawan yang dari kota Bandung, select max gaji from TB karyawan where kota sama dengan Bandung 3 juta. Terus seperti tadi, lakukan variasi terhadap filteringnya, terhadap where-nya. Bisa ditambahkan N lagi atau OR.
Max itu untuk yang terbesar, berikutnya min untuk yang terkecil. Kebalikan dari max tadi. Kalau max itu berapa gaji terbesar, kalau min berapa gaji terkecil. Sama seperti tadi, lakukan variasi terhadap where-nya. Where kota sama dengan Denpasar, where prop sama dengan Bali, where JK sama dengan L, N kota sama dengan Jambi, bisa juga. Max terbesar, min terkecil. Max terbesar, min terkecil. Penggunaannya sama. Nama functionnya, buka kurung, fill-nya. From nama tabel, kemudian diberi where, diberi kondisi, diberi filter. Mau menampilkan yang data jenis kelamin perempuan saja misalnya. Berapa gaji terbesarnya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya. Terus ya, praktekkan dan lihat hasil query-nya bagaimana. Ubah-ubah terus kondisi where-nya. Kalau kreatif akan banyak ketemu kondisi ya, where-nya. Cari gaji terkecil yang dari Provinsi Bali, jenis kelaminnya perempuan, itu kan bisa juga. Cari gaji terbesar yang dari Provinsi Jawa Barat, yang jabatannya staff. Select max gaji from PB karyawan where Prof sama dengan Jawa Barat, N JK sama dengan L. Laki-laki dari Provinsi Jawa Barat, gaji terbesarnya berapa? Lanjut lagi. Terakhir hari ini ada group by. Kelompokkan berdasarkan, kelompokkan oleh, kelompokkan dengan, group by. Digunakan untuk mengelompokkan beberapa field yang memiliki nilai yang sama. Kita gabungkan semua agregat tadi dan dikelompokkan dalam beberapa kelompok. Misalnya di select jabatan, count jabatan, hitung berapa jumlah field, berapa record field jabatan. Nah, kalau S jumlah karyawan itu kan hanya untuk alias ya, mengganti atau kata ganti. Jadi tidak terlalu berpengaruh, itu hanya sebagai pengganti saja. Count jabatan itu diganti dengan jumlah karyawan gitu maksudnya. Group by jabatan. Nah, nanti hasilnya dilihat akan dikelompokkan berdasarkan jabatan. Jumlahnya berapa, dihitung, kemudian dikelompokkan. Jabatan staf berapa orang, jabatan yang lain berapa orang. Eksekusi saja dan lihat hasilnya bagaimana. Kemudian lakukan seperti yang tadi, modifikasi SQL query-nya. Sum gaji, group by kota, sum
gaji, grup by jabatan atau average gaji, grup by JK. Silakan dicoba-coba. Silakan lanjutkan dulu. Ini satu slide tapi bisa kamu kembangkan jadi banyak latihannya. SQL query-nya bisa banyak di sini. Ganti grup by kota, grup by provinsi. Terus count-nya itu ganti dengan AVG, dengan sum, dengan semua yang tadi, dengan max, dengan min. Pokoknya dia grup by ini akan mengelompokkan hasil agregat tadi. Hasil count itu akan dikelompokkan, hasil sum akan dikelompokkan, dan seterusnya. Jadi dari pertama tadi, agregat function itu ada average, ada sum, ada min, ada max. Itu lakukan latihan-latihan lagi di rumah, karena ini jadi bahan kuis untuk minggu depan ya. Minggu depan kita kuis. Ya enggak lah, semua dari pertemuan pertama. Ini kan gampang-gampang. Ini juga ngapalnya kan gampang. Min itu min minimal, terkecil, max maksimal, terbesar, kan gampang ngapalnya. Maunya? Ngapain pakai kalkulator? Ada pertanyaan untuk materi persiapan kuis besok minggu depan? Siap lah, gampang-gampang kok. Mau berapa soal? Saya ambil yang terbesar 5 kata dia. Padahal tadi niatnya cuma 2. Tapi karena ada yang ngusulin 5 ya udah kita ambilin. Oke, jika tidak ada pertanyaan kita akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.